Yeay. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah semakin seru dan semakin dalam nih pembahasan kita tentang tanda-tanda rezeki kita lagi diuji. Nah sekarang kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Ustadz Syam. Ustadz benar Siap. nggak sih salah satu tanda Allah menguji rezeki kita itu ketika Allah mengambil rezeki yang paling kita sayang, yang paling kita cintai dan kadang subhanallah Allah tidak kembalikan. Afwan, misalkan kita cinta banget sama istri atau suami, Allah ambil Allah nggak kembalikan. Begitu juga dengan anak, orang tua atau bahkan jabatan. Benar nggak sih itu salah satu ujiannya? Lalu kita harus bagaimana? Silahkan. Terima kasih Kak Caca, Tabe Guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang di rumah yang masih setia dengan catatannya, semoga istiqomah sampai husnul khotimah. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika Allah mengambil rizki yang telah Allah berikan kepada kita, maka apa yang harus kita pelajari? Subhanallah, maka yang dipelajari yakni ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Karena memang di dunia ini sudah pasti akan merasa kehilangan. Kalau bukan dunia yang meninggalkanmu, rizki itu yang meninggalkanmu, engkau yang meninggalkan mereka. Subhanallah, kita semua punya sesuatu yang kita cintai. Kita sayang dengan pasangan kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan pasangan kita yang akan meninggalkan kita duluan. Subhanallah, makanya ada istilah zaman sekarang itu Bu, kalau bukan diambil Allah, diambil pelakor katanya. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Maka pilihannya cuma dua katanya. Tapi kita berlindung dari segala macam godaan ataupun daripada segala macam gangguan baik dari langit ataupun dari bumi. Maka baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis samaa'i was samiul alim. Anak yang kita cintai itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semua anak laki-lakinya itu wafat daripada kecil, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan apa yang kita rasakan, semua akan merasakannya. Intinya seluruh yang dikasih sama Allah memang milik Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Maka ada filosofi sederhana seperti tukang parkir yang mobil itu datang, mereka bahagia, mobil itu pergi, lebih bahagia lagi karena dibayarnya pas pergi. Subhanallah, maksudnya adalah kita ini datang itu bukan milik kita, rezeki yang datang kepada kita dan akan kembali kepada yang punya, yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang bahagia yang mana? Yang bahagia cuma satu, yang sabirin, orang-orang yang sabar. Jadi memang konsepnya adalah kalau bukan kita yang meninggalkan, ya apapun yang mencintai itu yang akan meninggalkan kita. Kita yang akan ditinggalkan. Jadi nggak ada yang punya kita sebenarnya nih. Nggak ada sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, jazakallah khair. Sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh bismillah ya, semoga hati kita semakin adem. Tapi tetap kita minta perlindungan Allah supaya Allah jaga rumah tangga kita. Allah selamatkan dari mara bahaya, fitnah dunia wal akhirat, fitnah dajjal, fitnah akhir zaman. Nah sekarang nih ada ibu-ibu yang katanya masih pengen curhat lagi. Bener gak sih? Yuk langsung aja kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat? Ayo siapa yang mau curhat? Aduh, yang sebelah sini deh tadi gantian ya Bu. Oke, silakan Ibu, boleh ke tengah-tengah. Ibu siapa namanya? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah dari Majelis Al-Fasifa dari Serang. Oh, Ibu anaknya Ibu Aurel, bukan? Bukan. Oh, kirain Aminah yang itu yang lagi lucu-lucunya itu. Soalnya Ibu juga lucu banget gemes saya. Oke, dipakainya yang deket ini Bu mic-nya. Nah, ya silakan. Ini Pak Ustadz, saya mau curhat sama nanya. siapa? Pak Ustadz. Sama Ustadz Bani. Sama? Sama Pak Ustadz. Siapa? Maulana. Iya, oke silahkan.
silakan. Iya. Ustaz, Iya. mau curhat. Iya. Kan sekarang kan ada tren ya, yang lagi viral gitu. Apa itu Bu? Ya, saya mau curhat nih. Ada seorang ibu yang melantarkan anaknya berpuluh-puluhan tahun ya. Disisihkan gitu, dijauh. Terus ya sampai puluhan tahun dan sengaja dijauhi dari ibunya. Terus gimana demi karirnya gitu ibunya ya Pak Ustadz. Terus gimana hukumnya kalau anak itu menuntut sama ibunya? Ya. Menuntut gimana sih Bu? Maksudnya Ibu tahu aja yang viral-viral tahu dari mana sih? Dari sosmed. Oh gitu. Jadi ini anaknya ditinggalin sama ibunya. Iya. Terus ibunya Ya ngejar mengejar karir. Terus iya. sekarang anaknya menuntut. Iya, gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Oh gitu. Ya udah Terima deh. kasih Pak Ustadz. Iya silahkan Ustadz Maulana. Mohon maaf kepada semua anak dimanapun berada. Jangan pernah menuntut orang tua. Apalagi yang namanya ibu. Ibu sudah berkorban. Ngamilin. Nak 9 bulan. Lahirin. Mengandung. Mengandung. Aku tadi apa? Ngamilin. Ngambilin. Yang menghamili kan Bapak. Iya. Ibu yang mengandung Ustadz. Ibu mengandung. Iya, betul. Dengan susah payah. Melahirkan dengan perjuangan. Mohon maaf. Terus memelihara 2 tahun. Menyusui. Mohon maaf. Jangan pernah berburuk sangka sama orang tua. Pasti ada. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Lebih baik tetap berbaik sangka. Satu kata-kata yang paling harus dicamkan. Orang tua bagaimanapun jahatnya, menelantarkan atau bagaimana, tapi dia ada penyebab engkau lahir di muka bumi ini. Jadi terserah orang tuanya mau gimana maksa kita itu ntar dia sendiri akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab sama Allah. Iya. Tugas kita cuma berbakti sama orang tua. Perkara orang tua menelantarkan, bahkan beda agama pun sekalipun tetap berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Ustadz Bani silahkan. Ya itu tadi Ustaz Maulana dari sisi anak. Kalau saya bismillah dari sisi orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh seorang ibu merasa tersiksa, terbebani dengan anaknya, begitu juga seorang ayah. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili maksudnya, tidak boleh orang tua itu memaksakan sesuatu menelantarkan anaknya. Nauzubillah min dzalik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Lalu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa dengan menelantarkan orang yang mestinya dia tanggung, dia rawat, dia urus. Mohon maaf tanpa bermaksud menggurui. Tidak ada di dunia ini profesi yang jauh lebih mulia dibandingkan menjadi seorang ibu yang sukses mendidik anaknya. Tapi Pak Ustadz, sekarang kan ibunya nggak mengakuin, gimana itu? Kalau ibunya tidak mengakui anaknya, tetap dari sisi anak tadi Ustaz Maulana sampaikan dia tetap harus berbakti kepada ibunya. Baik, jazakallah Allah. khair. Terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dong Bu semuanya. Nah Ustadz Syam nih singkat aja. Apa sih doanya yang paling ampuh Ustadz supaya rezeki kita tuh nggak jadi ujian tapi jadi berkah buat kita? Doa yang paling ampuh adalah ada di dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya udah terserah Allah. Ya udah kuserahkan kepada Allah sehingga apa yang terjadi pada rezeki kita, ya udah itu Allah yang atur. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih kepada guru-guru kami. Terima kasih kepada seluruh jamaah Islam itu indah. Insya Allah kita semua memulai hari dengan yang baik. Nonton Islam itu indah, belajar di sini dan insya Allah hari-hari kita menjadi hari keberkahan buat kita. Selamat kembali beraktivitas dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Barik lana fi